Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan segala aktivitas, khususnya dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Meskipun dengan jarak jauh ini kita tetap semangat dan semoga kita terus bisa bersabar atas segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Dan sebelum kita mulai, Ustadz ingatkan kembali untuk senantiasa jaga jarak, pakai masker ketika keluar rumah dan cuci tangan sebelum masuk rumah. Baik anak-anak, insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran fikih. Dan insya Allah kita akan masuk pada halaman 48 di buku Ustadz. Melanjutkan pada pembahasan sebelumnya, yaitu tentang penyembelihan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang jenis-jenis penyembelihan dan hukumnya. Kemarin kita sudah sebutkan penyembelihan tradisional dan penyembelihan secara modern, yaitu dengan mesin, dan juga kita sudah jelaskan tata cara dan adab-adab penyembelihan, adab-adab dan penyembelihan. Dan kita akan pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat yang berkaitan dengan penyembelihan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah orang yang menyembelih, dan kedua adalah binatang yang disembelih, dan yang ketiga adalah alat untuk menyembelih. Yang pertama adalah orang yang menyembelih. Apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi orang yang hendak menyembelih binatang? Yang pertama adalah beragama Islam. Penyembelih haruslah seorang muslim. Seorang muslim yang beragama Islam, atau bisa juga seorang ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Yaitu Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani, dengan syarat tentu saja penyembelihannya itu menerapkan penyembelihan yang syar'i. Adapun Yahudi dan Nasrani yang tidak menerapkan penyembelihan secara syar'i, seperti dipukul atau dimasukkan dalam dalam mesin, maka itu tidak boleh dijadikan untuk penyembelih. Jadi syarat yang pertama adalah beragama Islam, atau kita bisa berikan garis miring, ahlu kitab Yahudi Nasrani yang menerapkan cara penyembelihan yang syar'i. Maka tidak sah sembelihan orang di luar agama Islam, orang di luar agama Islam. Kemudian yang kedua yaitu berakal sehat, sehat. Maka tidak sah sembelihan orang gila, karena akalnya hilang atau kesadarannya hilang. Nanti sampai akalnya kembali atau dia sudah sembuh dari gilanya, sakit gilanya, maka boleh dia menyembelih binatang atau hewan kurban. Jadi berakal sehat. Atau juga mungkin seorang yang mabuk, maka tidak sah, tidak memenuhi syarat dalam penyembelihan, atau syarat orang yang menyembelih, orang yang mabuk, karena tidak berakal sehat, akalnya sedang terganggu atau hilang kesadarannya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mumayyiz. Mumayyiz itu apa? Yaitu bisa membenar atau bisa memahami pembicaraan dan menjawab pertanyaan dengan benar. Ini seorang anak yang mumayyiz, maka boleh anak kecil yang sudah mumayyiz untuk menyembelih, selama dia mumayyiz. Mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Yaitu mampu memahami pembicaraan, perkataan kita, dan menjawab pertanyaan dengan benar. Itu yang ketiga. Yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal sehat, kemudian yang ketiga mumayyiz. Dan yang keempat tadi ini sudah kita sebutkan. Jadi ada 3 saja: beragama Islam, orang yang menyembelih itu syaratnya beragama Islam, berakal sehat, dan atau mumayyiz, mumayyiz. Kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah syarat binatang yang disembelih. Syarat binatang yang disembelih. Tadi syarat orang yang menyembelih, sekarang kita masuk poin kedua, yaitu syarat binatang yang disembelih. Tentu saja yang pertama adalah binatangnya masih hidup.
ya binatang yang hendak disembelih itu masih hidup ya, karena ketika sudah mati ya dan disembelih, meskipun disembelih tetap namanya itu bukan hewan sembelihan, tapi binatang tersebut dinamakan sebagai bangkai. Jadi binatang yang sudah mati terlebih dahulu sebelum disembelih maka itu dinamakan sebagai bangkai, dan ini sudah kita jelaskan pada pembahasan sebelumnya ya. Jadi syaratnya adalah yang pertama, binatang yang masih hidup meskipun ya hidupnya cuma sebentar ya, ketika misalkan ada mobil yang menabrak ya seekor sapi, kemudian sapinya sekarat ya tapi masih dalam masih hidup ya, maka boleh kita menyembelihnya ya, dan itu tidak mengapa. Adapun binatang yang sudah mati maka ya itu sudah menjadi bangkai ya, tidak dikatakan lagi binatang sembelihan tapi itu sudah jadi bangkai ya. Dan itu haram kita untuk makannya ya. Kemudian yang kedua adalah binatang darat yang halal dimakan ya, binatang darat yang halal dimakan, dan ini sudah kita jelaskan. Binatang darat seperti unta ya, sapi, kambing, ayam dan hewan-hewan darat lainnya yang halal dagingnya kita makan, dan ini sudah kita sebutkan atau jelaskan hewan-hewan yang binatang-binatang yang halal untuk kita makan. Itu yang poin yang kedua ya. Tadi kita sudah sebutkan orang yang menyembelih syaratnya dan syarat binatang yang disembelih. Kemudian yang ketiga adalah yaitu alat untuk menyembelih ya. Apa saja syaratnya? Syarat alat untuk menyembelih yang pertama adalah tajam atau tidak tumpul ya, tajam atau tidak tumpul ya. Ketika kita hendak ingin menyembelih binatang maka kita menyiapkan alat untuk menyembelih yang tajam ya, karena perintah ya dari Nabi SAW yaitu agar menajamkan pisau ya sebelum menyembelih. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan Allah mewajibkan berbuat baik atas segala sesuatu, termasuk diantaranya adalah ketika ya berbuat baik kepada binatang ya, menyembelih binatang dengan alat yang tajam itu salah satu bentuk kita berbuat baik kepada binatang. Nabi SAW mengatakan ya fa ahsinu dzabh, maka hendaklah kalian ya memperbaiki atau hendaklah kalian berbuat baik ya, atau dalam cara menyembelih ya, hendaklah kalian berbuat baik dalam menyembelih ya. Dan jika kalian menyembelih, kata Nabi SAW, hendaklah salah seorang dari kalian itu menajamkan ya pisaunya atau menajamkan parangnya, dan agar membuat hewan yang disembelih itu ya langsung tidak merasakan kesakitan yang lama ya, agar hewan yang disembelih itu bisa langsung ya mati tanpa harus menderita karena alat sembelihan yang tumpul. Jadi itu yang pertama, yaitu ya untuk menyembelih, alat untuk menyembelih itu harus tajam dan tidak tumpul. Kemudian yang kedua, alat untuk menyembelih itu terbuat dari besi ya, baja, batu ya, bambu bisa, atau kaca ya, dan lain sebagainya ya. Yang penting ya benda-benda tersebut ya itu tajam ya, bisa memotong urat nadi binatang tersebut atau binatang sembelihan kita ya, meski terbuat dari besi, baja, batu, atau kaca dan lain sebagainya. Dan yang tidak dibolehkan dalam syariat kita, dalam hadis Nabi SAW melarang menyembelih dengan kutu atau menyembelih dengan kuku atau gigi dan ya tulang ya. Tidak boleh menyembelih dengan tulang ya, karena benda-benda ini tidak tajam ya, karena benda-benda seperti ini tidak tajam ya. Maka Nabi melarang ya untuk menyembelih sembelihan kita dengan kuku atau gigi atau
tulang, karena semuanya ini tidak tajam. Nah, tadi kita sudah sebutkan syarat alat untuk menyembelih adalah tajam, ya. Baik terbuat dari besi, baja, batu, bambu dan lain sebagainya. Maka itu boleh untuk menyembelih binatang sembelihan kita, ya. Kecuali kuku, gigi dan tulang, karena semua itu yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW tidak boleh kita menggunakannya, karena juga itu ya benda-benda yang tidak tajam, tidak mampu memutus urat nadi binatang sembelihan, ya. Sekiranya teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala, 3 poin tersebut, syarat-syarat yang berkaitan dengan penyembelihan, syarat orang yang menyembelih, syarat binatang yang disembelih, dan syarat alat untuk menyembelih. Ya, jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan kepada Ustadz. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.